Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Edward Rausanjani, NPM 101001205. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Dan ini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Hubungan Faktor Risiko Stroke dan Hipertensi pada Kejadian Demensia Vaskular Studi Kasus 2020-2020. Untuk pendahuluan, secara global WHO menyebutkan terdapat 55 juta kasus orang yang menderita demensia, dan pada tahun 2021 di Asia Tenggara sendiri menyumbang setidaknya 6,5 juta kasus dan Indonesia menyumbang 1,1 juta kasus. Demensia dengan prevalensi tertinggi yaitu demensia Alzheimer 60-80% dan demensia vaskular di 20% kejadian. Lalu peningkatan kejadian stroke di Indonesia menurut Riskesdas hingga 50% dan hipertensi menjadi salah satu faktor demensia sekitar 39,1% pasien demensia menderita hipertensi. Lalu untuk rumusan masalah berapa insidensi demensia vaskular di RSUD Alisan tahun 2020 hingga 2022, bagaimana karakteristik pasien demensia vaskular, bagaimana karakteristik faktor resiko pasien demensia vaskular, lalu apakah terdapat hubungan antara faktor resiko stroke dengan kejadian demensia vaskular, dan apakah terdapat hubungan antara faktor resiko hipertensi dengan kejadian demensia vaskular di RSUD Alisan tahun 2020 hingga 2022. Tujuan penelitian di mana di sini tujuannya untuk menghitung insidensi demensia vaskular, lalu mengetahui karakteristik pasien demensia vaskular, mengetahui karakteristik faktor resiko pasien demensia vaskular, mencari hubungan antara stroke dengan demensia vaskular, mencari hubungan antara hipertensi dengan demensia vaskular. Lalu untuk metode penelitian, di mana metode penelitian ini original research dengan populasi pasien demensia di RSUD Alitan tahun 2020 hingga 2022 dengan bahan penelitian praktis, di mana variabel penelitian demensia vaskular sebagai variabel terikat dan usia jenis kelamin, faktor risiko stroke dan faktor risiko hipertensi sebagai variabel bebas. Untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini merupakan analitik proseksional dengan metode chi-square, teknik pemilihannya total sampling dengan jumlah sampel 328 yang akan dianalisis menggunakan analisis univariat dan juga bivariat. Lalu dari hasil penelitian di mana ditemukan distribusi frekuensi dari demensia vaskular, di mana ditemukan 67,4%, di mana jika dibandingkan dengan penelitian lain hanya terdapat 20% jumlah kasus demensia vaskular, yang berarti adanya peningkatan yang disebabkan oleh faktor risiko dari demensia vaskular seperti usia, jenis kelamin, faktor risiko vaskular, stroke, dan juga hipertensi. Selanjutnya distribusi frekuensi usia di mana ditemukan frekuensi tertinggi pada usia 60 hingga 64 tahun di 23,5% yang dibandingkan dengan hasil dari WHO yaitu lebih dari 90 tahun, mana berarti terjadi pergeseran usia pada kejadian demensia menjadi usia yang lebih muda. Nah, ini bisa disebabkan karena adanya early onset demensia atau demensia usia dini. Selanjutnya adalah dari frekuensi jenis kelamin di mana didominasi oleh pria dihubungkan dengan pengambilan data yang diambil pada saat pandemi, di mana pembatasan aktivitas di luar ruangan dan ditemukan jurnal yang membahas mengenai penurunan aktivitas fisik pada lansia pria dibandingkan yang wanita, menyebabkan peningkatan faktor risiko vaskular dan juga peningkatan faktor risiko demensia. Hal ini berbeda dengan penelitian lainnya di mana ditemukan didominasi oleh jenis kelamin wanita dan di Asia Tenggara sendiri memiliki prevalensi demensia 58% pada wanita. Lalu selanjutnya frekuensi faktor resiko di mana ditemukan mayoritas pada yang bagian stroke, lalu disusul oleh stroke dan hipertensi, lalu yang terakhir adalah hipertensi, di mana pada jurnal lain menyebutkan terdapat 7-30% kejadian stroke yang berakibat pada kejadian demensia vaskular dan sekitar 39,1% pasien demensia menderita hipertensi. Dapat disimpulkan peningkatan insidensi dari kejadian stroke pada pasien demensia vaskular dan penurunan insidensi hipertensi pada pasien demensia. Selanjutnya dari analisis hubungan dari faktor resiko stroke terhadap kejadian demensia vaskular, di mana ditemukan p-value lebih dari 0,05 berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan, dan juga ditemukan odds ratio di mana pasien yang memiliki stroke dapat beresiko terkena demensia vaskular sebanyak 1,3 kali. Lalu dari analisis hubungan faktor resiko hipertensi terhadap kejadian demensia vaskular, p-value-nya itu kurang dari 0,05 menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara faktor resiko hipertensi terhadap kejadian demensia vaskular dan ditemukan odds ratio di mana pasien yang memiliki hipertensi dapat beresiko terkena demensia vaskular sebanyak 0,5 kali. Untuk kesimpulannya, insidensi demensia vaskular di RSUD Alisan tahun 2022 adalah 67,4%. Lalu karakteristik pasien demensia vaskular terbanyak di usia 60 hingga 64 tahun dan jenis kelamin pria. Karakteristik faktor risiko pasien demensia vaskular didominasi oleh stroke saja, diikuti oleh hipertensi, saja dan tidak terdapat hubungan antara faktor risiko stroke dengan kejadian demensia vaskular dan terdapat hubungan antara faktor risiko hipertensi dengan kejadian demensia vaskular. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.